Pak Menteri, saya ingin matur, 2 tahun lalu saya duduk di sini bersama Prof. Rindit almarhum. Saya dengar Mas Iwan gini, ini bocah ngomong apa gitu loh. Karena saya belum paham. Saya baca 2 minggu kemudian, loh kok ada benernya. Jadi yang namanya penyakit degeneratif itu adalah semua penyakit akibat kegagalan regenerasi sel. Tidak sehari 2 hari, tidak serta-merta genetik. Kalau susunan, saya sebut saja ya, starchnya dari pisang, betul. Oat protein, dedek ada kan? Jenengan tahu dedek buatan? Kuda tuh makannya apa? Sama dedek sama rumput. Lah kok nggak ada lemaknya kuda? Makanya makanan kuda sama Mas Iwan dicampur jadi makanan. Loh memang benar itu. Jangan ketawa, dengan izin Pak Menteri ya. Karena begitu dapat proporsi karbohidrat, protein, lemak, asam amino, gliserol, free fatty acid yang betul, maka pelan-pelan komposisi seluler lanjut itu akan menjadi bukan degenerasi tapi menjadi, ya sudah, jadi kuliah Mas Iwan ini kalau di kedokteran 4 blok Bapak-bapak. Yang paling bahaya dari resistensi insulin adalah aterosklerosis. Disok pakai ring. Kalau ini ada pipa, tukang pipa macet, ringnya itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, pecah dong Pak. Ini pembuluh darah nih buntu, supaya lancar diapain? Di ringnya lebih besar apa kecil? Makin lama makin buntat. Jadi sama seperti gula, aterosklerosis kembalikan lagi dengan nutrisi seluler. Nggak usah mikir, udahlah. Ini rumusnya rumit, tapi isinya dedek, starch pisang, oatmeal, kolagen halalan toiban. Saya udah lihat pabriknya. Saya lihat pabriknya, sapi betul. Dan saya membawa Profesor Retnaningsih, Profesor TP di Unika, dekan, itu baru percaya kalau Mas Iwan bisa bikin kolagen hanya dalam waktu 1 hari. Dia pernah sekolah di Swedia, bikin kolagen itu 14 hari. Jadi baik diabetes maupun aterosklerosis, urusannya adalah nutrisi. Nah itu namanya adalah alga good. Nah kuliah Mas Iwan tadi, siklus Krebs, metabolisme protein, karbohidrat, asam lemak, itu dari 2 dosen yang berbeda Bu. Yang siklus Krebs saya, yang nutrisinya ini dosen gizi. Dan itu masing-masing 2 semester. Jadi 4 semester. Kalau di FK bayarnya 25 juta kali 4 semester. Nah, kepanjenengan diringkas Mas Iwan jadi 2 hari. Jadi memang terlalu pintar Mas Iwan ini. Makanya kita, kemudian saya sepulang dari sini supaya ada objektivitas, saya baca. 2 bulan kemudian saya putuskan untuk menulis disertasi tentang anti kanker menggunakan alga tea. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan bahwa alga tea itu memang bisa menekan proliferasi, bisa mendorong apoptosis atau bunuh diri sel dan mengganggu sinyal kanker. Itu benar adanya dan akademis. Saya sengaja pakai jas dokter bukan untuk gaya-gayaan. Untuk menyatakan ini ada dokter, pendidikannya sedang sekolah S3, menyatakan sesuatu yang akademis tentang satu temuan yang namanya alga tea. Tetapi dari yang saya temukan, selain menghentikan proses proliferasi atau perkembangan, yang kita heran, fungsi hatinya juga membaik.
Kita periksa, loh SGOT-nya kok turun, SGOT turun, yaitu karena dengan nutrisi yang betul sejak awal, kerja hati untuk memproduksi asam empedu. Asam empedu itu untuk mecah lemak. Sel itu nggak butuh lipid, Bu. Sel itu butuhnya asam lemak dan gliserol. Nah, supaya jadi asam lemak gliserol butuh asam empedu. Kalau empedunya produksi terus, capek, SGOT, SGPT akan naik. Simple. Nah, daripada kita pusing mikir kuliahnya Mas Iwan tadi, ini sudah saya bilang, setidaknya untuk kanker proven, hard proof, keras buktinya. Secara teknikal saya sudah selesai riset, tinggal menyelesaikan jurnal-jurnal, dan itu untuk membuktikan apakah hipotesis Pak Iwan itu betul secara akademis. Kanker kolorektal baik di laki-laki dan perempuan itu kanker nomor 3 di dunia. Kanker usus dan rektum. Nomor 2 di laki-laki itu prostat, nomor 1-nya paru. Di perempuan nomor 1-nya payudara, nomor 2-nya serviks seperti ibu saya. Tetapi kolorektal ini menduduki kematian kedua di dunia. Kenapa jadi masalah? Nah, ini boleh panjenengan kutip termasuk jurnal-jurnal dan profesor-profesor di belakangnya. Terapi standar yang ada saat ini di dunia tidak meningkatkan harapan hidup. Kalau Anda didiagnosis kanker kolorektal stadium 3 maupun 4, Anda bisa hidup 5 tahun lebih sehari, itu artinya dinilai pengobatannya berhasil. Besok mati sudah di luar kriteria. Nah, yang ketiga, ini adalah terapi utamanya 5-fluorourasil. Itu memang menekan pertumbuhan. Dikasih itu 2 bulan, nggak tumbuh dia. Dibiarin 2 tahun, tiba-tiba sudah stadium lanjut. Itu bukan saya yang bilang loh, ini para profesor semua. Jadi ini bukan omongan saya, tapi omongan para peneliti terdahulu. Jadi kalau di kalangan akademis Bapak Ibu, kalau ngomong omongan kita sendiri, belum bisa dikonfirmasi sebelum ada asal muasal penelitiannya. Nah, terakhir 2017 Profesor Zhu Biuliang dari Cina itu menyatakan hampir semua obat kemo itu resisten, seperti tadi insulin untuk diabetes. Kalau Anda lihat kenapa orang-orang yang diberi kemo bukannya malah sembuh tapi cepat mati. Begitu kemo masuk ke sel, itu oleh stem cell ditendang lagi keluar. Nah, ini yang diterangin Mas Iwan, aldehid dehidrogenase. Dia nyolong-nyolong, karena dicolong elektronnya terlalu banyak jadi nggak stabil, rusak jadi kanker. Yang ketiga, ada protein untuk melawan kematian sel secara alami. Jadi sel kita itu dalam kurun waktu tertentu mati, namanya apoptosis. Tapi kalau itu menyangkut kanker stem cell, mbok-mbokannya ya, sel punca atau tadi nanya stem cell, itu dia melawan bunuh diri sel, jadi sel-selnya nggak mati-mati. Yang keempat, diserang kemo, DNA memperbaiki diri, repair. Dan yang kelima, ada sinyal. Nah, itu sama juga Mas Iwan bilang, HP ada sinyalnya, ada manual sendiri. Sel kanker begitu juga. Insulin yang sudah resisten mau dikasih porsin babi, sudah haram, nggak sembuh pula. Dikasih sapi, orang sapi itu biasanya untuk bikin dendeng. Gimana untuk bikin insulin? Makanya begitu Mas Iwan menjelaskan ini 2 tahun lalu, saya baca. Kan perintahnya Iqra ya, suruh baca. 2 bulan nggak ketemu, baru bulan ketiga ketemu. Saya ketemu Profesor Riwanto, itu ketua perhimpunan bedah tumor, dengan Profesor Suharti, ketua KHOM, itu adalah tumor darah, leukemia, macam-macam. Kalau kamu berani teliti stem cell-nya, kamu nggak usah maju proposal. Maju saya. Dan baru bulan September kemarin, boleh saya rilis penelitiannya. Dengan adanya AT, kemonya tidak jadi ke luar.
Nah, kalau ini berlaku di kolon, bisa juga berlaku di kanker payudara, bisa juga berlaku di kanker. Bukan saya yang bilang loh, yang bilang Prof. Ricci Fitiani. Jadi yang namanya AT itu, dia bisa menghambat sinyal ini. Kalau sinyal ini diganggu, dia nggak bisa proliferasi, nggak bisa tumbuh. Kalau dia ditekan insulin like, nah ini kanker loh. Tapi ada faktor protein yang namanya insulin like growth factor. Insulin like growth factor itu dihasilkan hati, dihasilkan makrofag tipe 2, dihasilkan juga oleh sel kanker. Jadi kalau insulin jenengan rendah, gulanya tinggi, itu untuk kanker jadi pupuk apa jadi racun? Jadi pupuk, Bapak Ibu. Jadi benar adanya, saya baru sadar 3 bulan setelah ketemu Mas Iwan, mengatasi resistensi insulin dengan nutrisi seluler yang benar sejak awal, itu tidak hanya mengatasi diabetes, tapi juga menghentikan pertumbuhan kanker. Jangan sudah lulus S2 ini.